Oke, Oke. Lanjut udah berarti. jelas. Ah, Ah, inilah nggak terlalu ini. Udah jelas. Gue lanjut ya. Ini iya, sebuah pertanyaan juga sih sebenarnya, titipan dari beberapa teman-teman. Dalam membaca kan semua orang punya teknik masing-masing ya. Ada yang membaca secara banyak gitu, sekaligus membaca tuh banyak. Ada juga orang yang membacanya ngemil gitu, 4 sampai 6 7 halaman. Ada juga mereka yang sehari hanya membaca artikel dan sebagainya. Nah, itu bagaimana cara lu ngebaca artikel ataupun buku, tapi lu bisa mengikat makna, bisa mengikat gagasan, bisa mengikat pemahaman, sehingga lu bisa dari pemahaman itu, dari asumsi itu yang lu ikat, lu bisa tuangkan kembali di tulisan. Sederhananya seperti itu. oke. Eh, Kalau misalkan soal bacaan, kita emang punya porsi bacaan yang beda-beda ya. Hmm. Eh, Kayak misalkan gue lebih suka sekarang baca melalui jurnal sih, jurnal-jurnal. Kemudian gue juga lebih suka baca kayak misalkan berita-berita terkini atau lain sebagainya. Nah, tapi entah kenapa dari situ ketika gue udah menemukan satu problem nih, di apa, di berita itu, misalkan di koran apa, di koran Kompas nih ya, gue sebutin misalkan gue lagi ngikutin isu apa di koran Kompas, gue cari biasanya ketika udah nemu satu titik permasalahan yang diangkat, misalkan tentang permasalahan konflik Timur Tengah nih yang lagi sering gue bahas sekarang-sekarang ini. Terus tentang konflik Timur Tengah itu misal membahas tentang Palestina atau lain sebagainya. Karena mungkin dulunya gue juga seorang pembaca konflik Palestina, jadi ketika menemukan satu bacaan misalkan cuma satu kalimat yang merujuk ke sana, itu gue suka teringat gitu loh apa yang gue baca sebelumnya. Nah, Nah, iya. oke, jadi kayak gitu. Jadi sebetulnya itu emang kalau misalkannya kita belum punya dasarnya, nggak punya basic lah istilahnya, ketika menemukan bacaan yang baru, itu otomatis kita nggak bisa nulis sebenarnya dan nggak bisa paham makna kesana itu apa. Jadi sebetulnya kita harus bisa tahu dulu nih dasar-dasarnya itu apa, apa apa yang lu baca, apa yang lu dapat dari satu berita atau apa yang lu dapat dari satu jurnal, lu sebenarnya lu bisa kembangkan ke referensi yang lain. Jadi jangan hanya baca sedikit aja, nggak apa-apa sih sebenarnya dalam satu hari misalkan lu ya baca cuma 5 halaman, 5 lembar gitu ya, itu nggak apa-apa, tapi sering rutin gitu loh. Jangan sampai hari ini lu baca 5 halaman, 3 hari kemudian lu baru baca 5 halaman lagi, ya sama aja kalau kayak Lanjut. gitu. Dan biasanya ketika selesai membaca, lu biasanya langsung menuangkan atau jeda dulu nih. Misalkan pagi kan biasanya baca sekitar tadi ya, yang lu baca berita misalkan. Apakah itu langsung dituangkan atau lu nanti dulu gitu? Nanti dulu, Oh, sore baru juga. ah, kalau gue ini tipe yang ekspres sebenarnya. Jadi kalau misalkan bangun tidur, yang gue inget itu pertama kali cuma laptop sih. Jadi bangun tidur itu sebelum tidur biasanya gue nyiapin laptop itu pasti di samping gue, di samping kasur. Jadi ketika gue bangun setelah sholat itu pasti gue langsung buka laptop, gue cari dulu nih isu apa yang lagi booming di sana. Kalau misalkan gue udah nemu satu titik yang pengen gue tulis atau dari ngelihat judulnya aja gitulah istilahnya, itu biasanya langsung gue tulis. Jadi emang pagi setelah subuh itu sekitar setengah 6 lah ya, setelah subuhan sampai jam 9 pagi itu full gue nulis biasanya, dan itu biasanya langsung dikirim ke beberapa media. Kalau misalkan itu mau diterima apa enggak, gue bodo amat, nggak peduli, yang penting gue udah nulis dulu kayak gitu. Dan itu gue lakuin setiap hari sih. Nah, itu kan jadi hal yang unik yang ada di individu gitu, yang ada di lu dan di beberapa orang mungkin karakter itu. Ada juga yang misalkan karakter ketika di lampu merah dia menemu gagasan, ide kan itu ada aja, tapi jarang dituangkan gitu. Ada juga yang di sisi lain ketika dia berhalusinasi, dia menemukan ide, ada-ada aja yang kayak gitu gitu. Itu menjadi satu keterampilan. Gue pengen balik lagi ke pengalaman lu ketika menulis beberapa buku ya. Tadi kan ada beberapa buku yang lu tulis gitu. Nah, itu
tadi lo sebutin bahwa pertamanya itu adalah membuka konsep. Nah, lu tadi menulis dengan artinya menulis langsung gitu, ngalir. Nah, itu sebenarnya menuang, pastilah ada yang namanya pikiran-pikiran itu mah. Nah, itu menulis secara langsung, ngalir itu gimana triknya? Triknya ya, aduh kalau misalkan soal trik kayak gitu sebenarnya gue juga suka bingung sih gimana. Soalnya udah banyak banget yang sering nanya nih ya sama gue yuk. Misalkan, Iya. An gimana sih caranya? Lu kok nulis terus gitu loh setiap hari? Perasaan gue ngelihat lu nulis gitu. Padahal yang mereka lihat itu ya cuma cuma secara ini doang gitu loh, secara media sosial. Mereka ngelihat gue di media sosial kayak gitu. Padahal di satu sisi, di satu titik gue juga pernah yang bener-bener vakum nggak nulis selama 1 tahun kayak. Bahkan kalau misalkan dalam 1 minggu ada juga gue bener-bener capek, ya udah gue nggak mau nulis gitu. Nah tapi gue ini emang orang yang selalu memanage waktu. Jadi dalam 1 hari gue harus bisa ngerjain apa aja. Itu gue selalu nulis itu di buku. Misalkan nih hari ini malamnya gue udah mikirin buat besok itu gue mau ngapain. Misalkan pagi gue harus nulis berapa, siang gue ngajar, terus sorenya gue ngapain, malamnya gue ngapain. Jadi meskipun gue main kayak sekarang nih malam, berarti otomatis gue main nggak bawa laptop, itu tandanya pekerjaan gue udah selesai gitu loh. Jadi apa yang gue udah catet setiap harinya buat besok kegiatan apa, itu benar-benar harus terlaksana kayak gitu. Mungkin itu sih trik-triknya kalau misalkan kayak mau nulis, apa ya, kita harus punya tahu dulu nih apa yang mau kita tulis. Kayak besok misalkan gue mau nulis tentang keislaman misalkan, nah malam ini biasanya gue bikin konsep dulu apa yang mau gue tulis besok, itu isu apa nih yang lagi booming, misalkan tentang khilafah ya, gue mau nulis besok tentang khilafah. Nah malamnya gue cari poin-poin khilafah itu apa gitu, khilafah itu apa, misalkan apa yang membuat mereka tuh yang jadi seperti itu dan lain sebagainya. Jadi ketika pagi gue baca berita dan lain sebagainya, itu semua konsep itu bisa gue tuangkan di tulisan. Sebetulnya itu kalau misalkan kita emang mau nulis secara rutin ya, dan harus apa ya, harus selalu up to date lah terhadap permasalahan yang ada. Jangan ini juga sih, jangan menutup diri untuk selalu tahu, untuk mencari tahu apapun dari orang lain, dari media dan lain-lain. Kayak gitu sih menurut gua. Kemarin kan gue ngepost terus ada pertanyaan titipan ini. Apakah semua puisi yang dituliskan laki-laki menggambarkan tentang perasaan atau keadaannya? Ini terlalu mojok ke laki-laki nih ya. Ya udah, sekarang gua nanya nih, lu pernah nulis puisi nggak? Gue nggak pernah, tapi maksudnya pernah, tapi nggak sering gitu. Ya, terus lu pernah dalam posisi yang ada di pertanyaan itu nggak? Lah ada, maksudnya ini, tapi kan semua orang karakternya beda-beda. Gue Iya. sebagai memposisikan sebagai orang yang belum pernah nulis puisi dan nggak sering, maksudnya ketika ngelamun atau lagi berhalusinasi pasti keluar kata-kata yang ya biasa aja tapi di mata orang bagus gitu. Nah itu kan Oke. gua gitu. Nah gimana lo sebagai penulis? Nah, kayaknya gue ada satu teman nih, dia juga penulis dari Jakarta. Tulisannya itu terinspirasi, dia kan cowok ya, dan tulisannya itu terinspirasi dari satu perempuan. Semua puisinya itu mengenai si perempuan itu. Nah, ternyata kayak gini yuk, ada pepatah kayak gini, seorang penyair nggak bakal bisa nulis ketika dia belum merasakan patah hati yang benar-benar patah. Dalam artian kayak gini, puisinya itu nggak bakal nyampe ke hati lagi ketika dia belum dalam keadaan yang seperti itu. Jadi emang ada beberapa orang yang apa ya, terbilang dalam posisi yang benar-benar bisa menjadikan tulisan itu sebagai bayangan orang yang pengen dia ungkapkan tapi nggak bisa gitu. Orang yang dia tuju, misalkan nih, gue pengen nulis puisi buat temen gue cowok misalkan ya,
tapi gue tuh nggak berani ngungkapin sama dia. Jadi itu semua tuh apa yang gue mau omongin ke dia ya pasti lewat puisi itu, kayak gitu. Nah ada juga yang seperti itu, tapi ada juga orang-orang yang emang nulis puisi itu nggak kayak gitu loh. Jadi dia cuma merespon permasalahan sosial, kan ada ya puisi yang merespon permasalahan sosial atau merespon masalah politik dan lain sebagainya. Jadi nggak semua puisi itu tentang kebucinan lah istilahnya ya, meskipun emang banyaknya ya tentang kebucinan juga. Iya, iya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini cuma dikit sih pertanyaannya. Eh, Pengalaman atau berikan sedikit mekanisme terkait penerbitan. Nah, ini penerbitan ini dari pertama tulisan, misalkan dibentuk PDF atau disatukan atau seperti apa, melalui seleksi di penerbitan indie atau kemana dulu. Nah, itu bagaimana gitu pengalaman dari berapa buku? 5 ya lu ya? Apa 6? 10? 5, baru 5. Ya, 2 bulan lagi 10 lah. Amin lah. Kalau sepengalaman gua itu tergantung penerbit ya. Itu penerbit maunya seperti apa biasanya. Tapi dari beberapa penerbit yang udah yang udah gua cobain gitu. Itu biasanya dia pengennya dikirim dalam bentuk Word. Dalam bentuk Word, terus masih pakai A4 ya. Ininya A4 ukuran ininya kertasnya, dan mereka itu punya standar masing-masing halaman. Misalkan puisi minimal halamannya sekitar 50 atau 80 misalkan. Kalau misalkan novel biasanya itu kemarin minimal halamannya itu 100 sampai 150 kayak gitu. Itu 100 sampai 150 itu ukurannya A4 ya? Iya, A4. Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Dalam pertama kali menulis, apa yang harus kita pikirkan? Persyaratan dalam menulis seperti ejahan atau langsung saja menulis langsung pada konsep. Nah, ini pertanyaannya gue sederhanain. Kak, pertama kali lu menulis itu, apa yang lu lakuin? Belajar menulis atau langsung menulis sesuai yang ada dalam benak lu? Biasanya kan kita menulis, waduh, ejahannya ini benar apa enggak? Kan ke situ dulu gitu. Nggak jadi nulis nanti gitu loh. Hilang semua. Nah, itu. Oke, kalau gue sendiri dulu mulai nulis itu kan gue sebenarnya udah nulis itu udah lama, tapi aktifnya banget pas kuliah ini ya. Nah, pas maba itu dulu gue nulis itu tanpa gue tahu apa sih ketentuan-ketentuannya, ejaannya kayak gimana, ini kayak gimana. Gue benar-benar lepas dari hal itu. Karena kenapa? Karena soalnya kalau kita udah terkuku, udah kayak dilingkarin sama hal-hal yang seperti itu, ketentuan-ketentuan seperti itu, biasanya kita mandek nggak mau nulis. Paham nggak sih? Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata tulisan gue meningkat nih, yang gue rasa ya, tulisan gue meningkat. Yang tadinya bahasanya kayak yang alay-alay, misalkan bahasanya yang emang kurang bagus dan lain sebagainya, meningkatlah perlahan-perlahan meningkat satu tingkat kayak gitu, sampai akhirnya gue menemukan menemukan satu titik di mana gue harus tahu gitu loh. Gue harus tahu ejaan bahasa Indonesia, gue harus tahu gimana sih caranya bikin satu tulisan itu dari paragraf ke paragraf itu punya korelasi gitu loh. Biar enggak biar enggak misalnya paragraf 1 ngomonginnya apa, paragraf 2 ngomonginnya apa. Jadi kayak surga neraka kalau kayak gitu ya. Jadi itu menurut gue sih perlahan aja. Kalau hal-hal yang seperti itu, kalau misalkan kalian udah punya ide, udah punya konsep, tulis aja dulu. Nah, ini nih sebenarnya yang jadi yang jadi titik bertahannya gue nulis itu karena lingkaran gue orang-orang yang nulis semua. Jadi ketika gue masih awal-awal nulis, tiap hari gue ngirim tulisan sama orang yang emang udah biasa nulis. Gue minta koreksi,
nanti mau dicaci maki, mau tulisan gue dibilang jelek dan lain sebagainya, gue nggak peduli. Yang penting gue nulis, nanti gue perbaiki, nulis gue perbaiki sampai akhirnya gue bisa tahu nih titik kesalahan gue tuh apa. Nah itu sebenarnya apa ya, fungsinya teman itu buat ditanyain yang kayak kayak gitu, biar kita tuh itu juga yang menimbulkan apa ya, kepercayaan diri gitu terhadap diri sendiri. Kalau misalkan kita udah berani nge-share tulisan kita, kan banyak ya orang-orang yang udah nulis, misalkan draft tulisannya udah banyak, tapi dia tuh nggak berani buat nge-share tulisannya ke orang lain kayak gitu. Nah, hal-hal yang kecil seperti itu yang apa ya, yang harus dicoba untuk pemula kayak gue ini. Jadi ke temen dulu minta koreksiannya kayak gimana. Habis itu dari satu teman ke teman lain, ke teman lain, sampai akhirnya ke banyak orang kayak gitu sih. Pemula udah nulis 5 buku. Pemula, wala orang-orang yang, waduh, tapi berangkat dari situ, adakah suatu buku atau juknis yang menjadi apa ya, panduan lu dalam menulis? Oh iya, gue pernah belajar dari misalkan Harwono Hasim gitu tentang menulis tanpa bentuk, atau yang lain ini kan nulis esai dan sebagainya, kan ada buku-buku tentang begitu. Adakah satu buku panduan yang dengan lu membaca buku itu lu bisa menulis ya baiklah, bagus? Nggak ada. Oh enggak, berarti temen aja tadi ya, temen. Iya, pertama itu teman. Kemudian paling enggak biasanya gue ini tipe orang yang suka merhatiin tulisan orang lain. Nah, misalkan gue punya satu teman yang tulisannya itu bahasanya bahasa santai. Tapi kan kalau gue sendiri kan orangnya nggak bisa pakai bahasa santai ya kalau nulis. Dalam artian ilmiah tuh ilmiah banget gitu loh. Nggak bisa nih gue pakai bahasa yang emang agak ringan atau apa. Nah, gue pernah tuh di satu waktu gue di apa, ditolak sama media gara-gara apa, katanya ngomongnya gini medianya, mbak tulisannya sudah oke, tapi bahasanya bisa nggak mbak diganti pakai bahasa santai, katanya gitu. Karena gue orangnya penasaran dan gue orangnya nggak bisa nih gue diginiin nih sama orang gitu, akhirnya gue buka media itu dan gue cari satu penulis yang emang gue kenal tuh. Gue pelajarin dari situ, dari satu orang itu gimana bahasa dia ketika dia nulis, sampai akhirnya tulisan gue bisa dimuat gara-gara itu. Jadi gue tuh orang-orang yang apa ya, nggak punya satu buku panduan, tapi gue sering ngelihat tulisan orang lain biar bisa gue contoh gitu loh, gimana sih konsepnya dia nulis itu, dari segi bahasa, dari segi struktur kalimat dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Okay. Iya, gue jadi keingetan katanya Agus Mulyadi itu, redaktornya Mojok gitu. Gue pernah ngikutin tuh apa materinya. Beliau pernah mengupayakan atau berargumen tentang menulis itu mudah katanya. Yang sulit itu menulis bagus. Gue lihat tulisannya di Mojok itu. Ya benar, tulisannya di Mojok itu bahasanya santai, terus yang dibahas juga nggak harus mikir banyak, nggak harus mikir mendalam. Kita juga kebawa alur ketika membaca. Itu. Jadi selama ini nulis lebih banyak terinspirasi dari kritik teman-teman nih gitu. Iya, kalau gue sendiri iya, karena itu yang membangun sih menurut gue. Ya, kalau ya kembali lagi ke masing-masing orang, kan ada lagi ketika dikritik itu terasa di take down gitu. Dia ya Allah. Down. Baru kayak nulis ini kayak di apa namanya? Diras-rasan, disemangatin gitu. Malah di take down, ada juga begitu. Makanya itu kembali lagi ke individu kita, ke bagaimana kita proses gitu. Nah, untuk waktu kan, tadi kan lu secara mekanisme, secara ini kan terus menerus ya. Dari 5 buku itu, proses paling cepat dan paling lama itu buku yang mana? Buku yang terakhir. Terakhir? Iya, buku yang terakhir. Itu berapa lama itu? Itu kan yang novel itu 2 part ya.
Hmm. Kalau yang part pertama itu gue nulis itu 3 bulan kayaknya. Nah, yang part kedua, entah gue kerasukan apa, gue nulis part kedua dari novel gue itu selama 1 bulan kurang berapa hari gitu. Tapi posisinya gue lupa segala hal. Jadi lupa makan, lupa mandi dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi ya selesai dalam waktu 1 bulan yang part kedua. Nah, ini kan apa ya namanya? Satu sisi ya keterampilan yang mungkin hanya beberapa orang dapat gitu. Dan itu menjadi satu proses yang tidak bisa orang lain lakukan gitu. Hmm. Nah, lu itu pertama kali bisa nulis 1,5 bulan itu gimana rasanya? Kaget apa gimana? Kan sampai lupa mandi tadi kan lu sampein, makan juga. Nah, kencan juga bisa jadi terlupakan kan? Bisa jadi. Nah, Kalau yang nulis dalam waktu 1 bulan, yang gue rasain sih bukan kaget sih, lebih ke pusing kali ya. Jadi ketika gue ngelihat buku sama laptop, kayaknya gue pengen muntah gitu loh, enak banget kayak gitu. Kalau misalkan pusing atau kaget itu, kalau kaget kayak gitu enggak sih sebenarnya, tapi itu lebih kepada pusingnya. Kok gue bertanya sama diri gue sendiri, kok bisa gue segila ini gitu loh. Gue pengen nyelesain satu novel ini sampai segila ini, gue lupa segala hal kayak gitu. yang yang jadi penasaran buat gue juga itu loh. Idenya nggak habis-habis. Gue nih nulis apa namanya proyek juga ya, bukan tulisan pribadi, proyek gitu. Itu juga kadang 1 minggu kita harus nyari bahan dulu gitu loh. Walaupun tulisan non fiksi. Nah, lu dalam waktu 1 bulan setengah itu apa nggak kehabisan materi? Apakah sebelum itu lo udah konsep dulu? Oh iya, minggu ini gue nulis bab ini, minggu ini juga nulis bab ini hingga bab akhir. Apa seperti Oh, itu dulu atau memang gimana? kalau yang novel part 2 itu benar-benar ngalir. Nah, Jadi kan itu lanjutan cerita part 1. Tapi gue juga ada satu titik di mana gue juga bingung mengakhiri si novel itu kayak gimana. soalnya soalnya itu benar-benar ngalir aja gitu. Nah, anehnya entah kenapa ketika gue nulis fiksi itu biasanya kayak novel yang kemarin itu, kayak adegan yang gue tulis itu kayak tergambar aja sendiri gitu loh di kepala gue. Nah, gue udah merasakan yang kayak gitu. Jadi ketika gue nulis fiksi, ya udah ngalir tuh bener-bener ngalir, dan gue membayangkan, oh kalau misalkan gue visualkan itu kayak gini, kayak gitu. oke. Jadi novel atau cerita-cerita yang lu tuliskan di situ mungkin tidak terlepas dari apa yang ada dalam kehidupan lu gitu. Atau Enggak juga memang sih. iya, Itu bener-bener pure kepala imajinasi gue sih kayaknya. tapi adakah dari sekian 5 buku itu ya, ataupun yang mungkin yang sedang sekarang diproyekkan, adakah satu buku yang menjadi wah gue pernah dapetin cerita ini dari buku ini, oh iya gue alur cerita ini gue dapetin ketika sudah membaca novel ini, jadi semua konsep, semua akar dari pemikiran lu nulis itu ada dalam satu novel yang lu pernah baca? Enggak, belum ada. Tapi yang lagi digarap sekarang, novel yang lagi gue tulis itu benar-benar real story, true story nih ya. Yang lagi gue garap itu cerita dari salah satu teman yang memang menurut gue ceritanya menarik dan pelik juga. Jadi proses gue nulis ini emang cukup lama sih. Gue nulis ini dari tahun kemarin dan ini nggak selesai novelnya. Cukup lama. Karena gue harus tahu sikon di sana kayak gimana, kondisi di latarnya. Kan gue ngambil Sumatera ya, sedangkan gue sendiri masih meraba-raba nih Sumatera itu kayak gimana, meskipun orang yang punya cerita ini udah ngejelasin sama gue Sumatera ini kayak gini, kehidupan dia kayak gini, tapi tetap aja gue harus riset dulu tentang Sumatera itu kayak gimana. Makanya
gue lama banget nulis yang sekarang ini karena gue riset tentang apa ya, kehidupan orang Sumatera, karakternya kayak gimana, biar ngebangun si cerita itu benar-benar hidup lah istilahnya. Iya, gua pernah juga sih baca cerpen cerita judulnya apa? Si Penjaga Warung gitu. Si Penjaga Warung itu sekilas cerita di cerpen itu si penjaga warung itu dikisahkan dia sudah keliling dunia padahal hanya menjaga warung. Tapi setelah gua telaah, dia itu menjaga warung sambil baca buku. Jadi dia bisa berkeliling dengan buku. Itu Mantap. ketika ketika gue baca buku, ketika aku nulis cerpen apa ketika aku bisa nulis cerpen gitu, itu jadi isinya kumpulan cerpen tapi dikritisi, tapi cerpen yang dikritisi itu cerpen-cerpen yang sudah top masuk media dan sudah dibukukan. Ada salah satunya itu tadi yang bisa membuat atau membuat alur cerita itu menarik mungkin gitu. Nah itu menjadi satu skill, dan teman-teman juga mungkin nggak pernah gitu ketika ngobrol direkam terus rekaman itu ditulis, itu kan satu satu apa ya, satu langkah juga yang jarang dilakukan teman-teman gitu ketika berdiskusi misalkan di ruang-ruang lingkar-lingkar di Jogja kan banyak sekali lingkaran-lingkaran kayak gitu, itu direkam juga jadi satu bahan gitu. Iya. Kemarin guru gue bilang begitu. Oke. Pertanyaannya sudah habis, jadi kita ngalir aja ini. Ada pertanyaan di sini nggak? Banyak juga penontonnya. Nulis itu butuh waktu, Mas, katanya. Tanpa nama. Ada aja tanpa nama. Ada juga sebagian besar sih kayaknya kalau cowok buat puisi itu dari hati banget gitu. Wah, Masnya mengakui ini. Iya. Lu sampai dokter tak? Apa nikah di Jogja juga? Wah, gue belum tahu hidup gue ke depan kayak gimana. Apa ya, sekilas ngelihat teman-teman di belakang gitu, teman-teman seangkatan gitu. Gue lihat mereka sudah masuk kepada fase di mana ada yang sudah mengenal, ada yang sudah menemukan, dan ada yang sudah kecebur gitu di sana menikmati alur mereka saat ini gitu. Walaupun kita lihat komunikasi kita memang jarang gitu. Makanya gue mulai intensif di sini gitu. Gue ya ngobrol-ngobrol biasa lah. Niat pertama silaturahmi, yang kedua tentunya pengen belajar lebih jauh daripada orang-orang yang sudah tenggelam itu. Salah satunya lu kan udah tadi menulis aja 1,5 bulan malah bingung mau ngeberhentiin cerpen kapan gitu. Dan sekarang lagi sibuk di apa? Lanjut. Enggak, gimana? Dan sekarang lu udah lagi itu media apa namanya? Al-Kalam. Nah, Kalam kan media dan lu juga jadi salah satu redaktur ya? Iya, gue salah satu yang apa ya, yang ngelola lah ya istilahnya di media itu. Iya, itu kan menjadi satu pengalaman juga dah. Dan di sini juga gue sedang mengalami hal itu gitu. Karena beda kultur, Jogja yang kita baca atau yang gue dengar dari cerita orang-orang, banyak sekali lingkaran-lingkaran diskusi gitu yang membuat wawasan kita makin tinggi. Beda dengan di sini kulturnya yang pesantren. Ya, memang tidak banyak juga kultur-kultur diskusi seperti itu, tapi tidak lebih banyak dari Jogja gitu. Sehingga kekurangan gitu. Dan apa namanya, di sini juga ada sih, jadi gue juga ikut ke penerbit Tebu Ireng, ikut majalah Tebu Ireng sebagainya untuk menambah wawasan. Dan terciptalah ini gitu, asrama lenteranya dari angkatan, asramanya ya kamar biasa gitu. Sehingga ini siapa nih yang ngelola itu ada 5 orang, tapi sekarang mereka lagi ini sih, dan ini non profit ya, jadi gue nggak bisa nekan secara apapun gitu ya. Mereka pengen nulis silahkan, siapapun pengen nulis silahkan, dan tulisan itu tanpa gua periksa gitu. Ya udah, mereka dipublis aja udah bahagia gitu loh. Tanpa Oke. jadi
inisiatifnya dari sana, dan pertamanya itu hanya jualan buku gitu, dan akhirnya dikembangkan buat web, kemudian Hmm. isi-isi seminggu sekali begini gitu dengan teman-teman gitu ya. Kemarin juga ada juga Gus Romji, Ning Aulia, Kiai Husen, Pak Fahridun Faiz gitu yang pertama kali launching gitu. Itu dari pengangguran. Boleh lah nanti ini kita collab sama Alkalam. Hmm, boleh boleh. Nah itu berapa orang itu yang ngelola? Sebenarnya itu awalnya kita cuma 5 orang, 5 orang, tapi karena kita butuh kayak ilustrator, kemudian kita juga butuh yang ngelola web dan lain sebagainya. Akhirnya kita nambahin orang-orang dari luar. Sekarang itu ada 7 apa 8 ya? Ada 8 orang sekarang itu yang ngelola. Tapi yang ngebangun awal itu emang 5 orang sih, ngebangun awal. Apa ya, kalau di Alkalam itu emang ini sih, kita lagi sok-sokan nih di Alkalam. Soalnya kalau misalkan ada tulisan masuk ya, kalau nggak sesuai gitu loh sama penyeleksian atau kurasi kita, itu ya tetap ditolak siapapun itu, nggak mandang dia itu siapa, latar belakang